Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabillahil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ikhwanu billah rahimakumullah. Saudaraku yang seiman, di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran ini, tiada lain ungkapan yang paling mulia yang harus kita sadari, bahwa kita semua makhluk Allah yang perlu akan pertolongannya. Ucapan itu adalah puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik demi detik berlalu hingga menjadi menit, hingga menjadi jam, hingga menjadi hari, bulan, dan tahun. Semua ini adalah rentetan umur kita sebagai manusia. Kita syukuri nikmat ini yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kita. Nikmat kehidupan yang dahulu kita tidak pesan, kehidupan itu kita akan hadir di permukaan. Nikmat kesehatan, dengan sehat ini kita bisa maksimalkan aktivitas kita, terutama ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kesempatan, peluang yang manusia kadang-kadang lalai akan hal ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, sadari kita, semua apa yang Allah berikan ini adalah patut kita sadari untuk kita syukuri sebagai nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, kepada kita semua. Salawat dan salam kita curahkan kepada manusia yang terbaik, yang Allah utus di pertengahan manusia. Ketika manusia dalam keadaan galau, mencari tujuan hidup, ialah sebagai uswah teladan terbaik yang Allah pilih di antara manusia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesejahteraan baginda Rasulullah beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai nyampai ke umatnya yang istiqomah di atas sunnahnya yang mulia. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah enggak kita merenung sejenak, untuk apa kita dilahirkan di muka bumi? Pernah enggak kita merenungkan apa makna hidup kita di dunia ini? Seharusnya ini sebuah pertanyaan yang selalu kita alunkan pada diri kita. Apa tujuan hidup ini? Apa maksud Allah menghadirkan kita lahir ke muka bumi ini? Untuk apa? Banyak manusia yang tidak sadar hal ini. Untuk apa kita lahir ke dunia ini? Apakah sekedar kita untuk makan dan minum, bekerja, beraktivitas, dan untuk hal yang lain? Ternyata tidak, saudaraku.
Ada yang lebih mulia di hal ini. Ada yang lebih mulia dari hal inilah Allah ciptakan manusia ini. Khalifatul ardi, sebagai khalifah. Tapi sisi lain, tujuan kita hidup di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ta'budun, kecuali hanya menyembah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang hal ini kita dangkal memahami ibadah. Apa ibadah sebenarnya? Ulama besar Islam Ibnu Taimiyah yang memaparkan hal ini. Yang dimaksud ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup perkataan, olah kata daripada mulut, yang dipikirkan, yang terbenak dalam hati, dilahirkan dengan ucapan, perkataan, perbuatan, aktivitas yang dilakukan oleh anggota tubuh, lahir dan batin, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang Allah senangi, Allah sukai, yang Allah ridhoi. Inilah ibadah. Artinya ibadah itu luas sekali. Luas sekali. Apapun bisa dikatakan ibadah, asalkan setiap aktivitas yang kita lakukan, yang pertama adalah innama a'malu binniyat. Niatkan. Niatkan untuk apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada, ketahuilah setelah kita paham akan ibadah ini, ada titik senter dalam ibadah ini. Titik senter inilah yang merupakan identitas seorang muslim. Ketika manusia dikenal identitasnya, di mana letaknya? Pada wajah. Ini identitas manusia. Dibuktikan adalah setiap identitas KTP, paspor, SIM dan lain sebagainya yang ditampakkan adalah pasti foto wajahnya. Belum ada yang menampakkan foto punggungnya, badannya, dan lain, kecuali wajah. Itulah identitas manusia untuk dikenal. Tapi bagaimana kita mengenal seorang muslim? Kalau kita tidak bergaul dalam satu hari, belum tentu kita bisa mengenal dia muslim atau tidak. Jangan terpesona oleh casing, penampilan. Itu bisa ditipu, bisa desain, bisa berubah setiap saat. Jangan tertipu dengan ucapan. Ucapan mudah berbolak-balik. Jangan tertipu dengan yaitu pendekatan-pendekatan seolah-olah mencerminkan dia seorang muslim, tapi satu hal yang tidak bisa dimanipulasi dalam hal ini, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Identitas seorang muslim letaknya pada salat. Yang salat itu tidak dimiliki, tidak dilakukan dan tidak dikerjakan oleh agama yang lain. Sedangkan untuk puasa, mungkin mereka lebih panjang usia dalam dia melaksanakan puasa. Masalah zakat ataupun infak, mungkin mereka lebih banyak daripada kita. Tapi masalah sholat, inilah identitas seorang muslim yang sesungguhnya. Dengan sholat ini bisa menghantar dia keselamatan dunia dan akhirat, dan bisa menghindarkan dia dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi masalahnya adalah ketika kita tahu maksud tujuan hidup kita ini adalah ibadah salat. Apapun yang kita ucapkan, 3 kriteria ini harus termuat di dalamnya. Yang Allah senang,
yang Allah sukai, yang Allah ridha. Berkenaan dengan Ramadan, ada saum di dalamnya. Ini ibadah yang sangat utama. Saking utamanya ini sampai dimasukkan dalam rukun Islam. Mengapa demikian adanya saum? Apa yang melatar belakangi munculnya ada puasa pada manusia? Ketahuilah ikhwan, dan akhwatu billah, rahimakumullah, saudaraku di mana saja Anda berada. Karena manusia ini, kalau Allah titipkan sebuah ujian, di dalamnya ada nafsu. Di dalam diri manusia ada nafsu 3 ini. Yang membuat ujian berat bagi manusia adalah ada nafsu lawwamah, amarah bisu, mutmainnah. Yang 2 inilah yang cenderung kepada kemaksiatan, yang cenderung kepada ketidaktaatan, yang cenderung mengikuti bisikan-bisikan syaitan, yang bisa melenceng daripada ihdinas siratal mustaqim. Yang seharusnya membuat kebaikan justru dia buat tidak kebaikan. Seharusnya membantu sesamanya malah dia tidak mampu. Muncul egoisme dalam dirinya. Yang sifat inilah daripada diri manusia ini muncul daripada syahwat ini. Salah satu daripada Ramadan itu, saum ini adalah menekan, mengendalikan hawa nafsu yang tidak baik pada diri manusia sehingga terkendali dengan baik. Para pemirsa yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah potensi yang ada pada diri manusia berupa nafsu ini kita bangun kembali. Supaya apa? Jelas dalam kehidupan kita ini, ibadah yang Allah berikan kepada manusia bukan untuk membebani manusia. Sadarilah ini, justru untuk mengenal jati diri dia sebagai hamba. Dan Allah akan siapkan yang berupa balasannya terbaik, kebahagiaan, yaitu jannah, yang merupakan cita-cita setiap kaum muslimin, yang sering diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa zannahu wa na'udzubika min sakhatin nar. Kita ingin surga. Mengapa demikian? Asalnya kita dari surga. Dan surga adalah kumpulan segala kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, impian setiap kaum yang beriman. Tapi surga itu tidak langsung kita gapai kalau tidak kita berbuat sesuatu yang terbaik. Yang berupa ibadah inilah memang yang menghantarkan kita pada surga. Itu bukan karena amal, tapi rahmat Allah lah yang bisa membuat kita pada surga. Tapi turunnya rahmat ini harus dilandasi dengan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan selalu dilandasi dengan ilmu, supaya apa yang kita kerjakan akan memberikan makna. Dengan makna itulah akan memberikan maslahat dan manfaat, paling tidak untuk diri kita, kalau bagus lagi untuk kemaslahatan umat manusia. Karena manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi sesama makhluk hidup, yang dirasakan oleh manusia maupun dirasakan oleh makhluk yang lain, hewan dan tumbuhan. Supaya jati diri kita yang hidup ini jelas tujuan hidup kita, tiada lain untuk menggapai ridha Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja Anda berada, sadarilah
kehidupan ini adalah sebuah ujian. Dunia ini yang kita jalani adalah laksana seperti lautan yang luas. Kadang ada gelombang yang bergelora. Kadang ada petir guntur yang kadang menakutkan kita. Pada waktu malam yang gelap gulita dan dinginnya luar biasa. Pada waktu siang tenang, indah laksana seperti di taman-taman surga. Itu hanya gambaran kehidupan dunia ini. Inilah ujian kita. Jangan kita mengaku beriman sebelum kita diuji dengan segala hal. Tapi yakinlah, ujian datang sesuai dengan bobot kemampuan yang bisa kita lakukan. Dalam hal ini kita jangan putus asa. Terus berkarya yang terbaik. Niatkan semua apa yang kita lakukan. Tiada lain adalah untuk menggapai ridho dan rahmat Allah SWT. Apapun yang kita laksanakan didasari dengan kesadaran akan ilmu di atasnya. Supaya apa yang kita lakukan tidak akan berikan mudarat. Baik mudarat pada kita maupun pada orang lain. Berbuat harus didasarkan dengan ilmu dan kecerdasan. Ketika akal kita ini akan ditanya. Afala takalun ya ulil albab. Apakah kamu tidak berpikir wahai yang punya akal? Mungkin disinilah Allah meletakkan bahwa dunia ini pantas dipimpin oleh manusia. Karena manusia ini memiliki akal. Dengan akal inilah dia bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Oleh sebab itu saudara sekalian, pemirsa yang berbahagia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu akan makna tujuan hidup ini akan menjadi indah. Bagaimanapun problema kehidupan, barometernya ada sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak ada yang sulit. Rezeki tidak ada yang sulit. Rezeki Allah sudah tetapkan. Wa may yatakallam ar-razaq wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Ini barometer kita akan masalah kehidupan. Kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanamkan dalam diri kita syaqiyyin. Ada ketenangan dalam hidup. Hidup ini tidak begitu susah. Yang susah adalah mereka yang jauh dengan Allah. Kita ada sang penolong setiap saat. Oleh sebab itu, resah kita, kegalauan kita, jangan sekali-kali kita curahkan hanya kepada makhluk. Pasti hasil tidak maksimal, malahan kecewa. Kegelisahan kita, sepahit apapun kehidupan ini, kita bicarakan, kita adukan kepada Allah yang maha sempurna, yang akan tahu semua kebutuhan kita, yang maha tahu atas segala kekurangan kelebihan kita, yang dia membolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dik, wahai yang membolak-balikkan hati. Maka hidup ini tidak ada menjadi masalah yang besar kalaulah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat hati kita menjadi sempit, pikiran menjadi galau, kehidupan menjadi susah, lantaran manusia itu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang masalah rezeki, manusia mati-matian mencarinya, siang dan malam tidak mengenal waktu lagi, diperbudak oleh hawa nafsu dan dunia. Bukan membuat dia bahagia, justru membuat dia semakin menderita. Mengapa demikian? Harta yang dikumpulkannya, ketika maut menyapanya, tidak satu pun yang dibawa. Yang menikmatinya orang lain, sedangkan yang mencari dia, kan dia menyesal.
Penyesalan inilah yang tiada berguna. Ketika ditanya di alam kubur, sebuah malapetaka yang kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Fitnah kubur ini berat, saudara. Oleh sebab itulah agar kita selamat dunia dan akhirat, tiada lain hidup ini. Ibadahlah yang selalu kita lakukan. Sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Baca Al-Quran menjadikan hiburan di setiap saat. Seolah-olah kita bicara dengan Allah. Sepertiga malam kita mengadukan segala persoalan hidup kita hanya kepada Allah. Sholat kita jaga setiap hari, di mana azan dikumandangkan di rumah Allah Subhanahu wa taala yang berupa masjid. Selalu kita jangan sampai ketinggalan untuk sholat berjamaah bagi yang laki-laki. Bagi yang wanita, sholat dia di rumahnya. Kalaupun dia mau ke masjid, paling tidak dia harus menjaga adab-adabnya supaya tidak terjadi fitnah di kemudian. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang berbahagia. Kalau kita sudah tahu akan makna kehidupan ini, inilah yang harus kita lakukan. Dan inilah harus kita upayakan. Dan ini yang harus kita usahakan maksimal mungkin. Jadi inilah harta kita yang akan kita rasakan nikmatnya di akhirat nanti. Jadikan dunia ini sebagai wadah, sebagai ladang untuk kita mengumpulkan ibadah yang terbaik, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh senyuman, dengan penuh dengan kebahagiaan yang selalu kita sebut di dunia. Di surga nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang tiada tara. Serasa demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Sadar hati yang paling dalam, banyak salah dan khilaf dalam perkataan. Mohon maaf lahir dan batin. Kalaupun ada kebaikan, tiada lain itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bung Irian, Bung Cendra masih. Cukup sekian dan terima kasih. Insya Allah di lain dan kesempatan Allah mengizinkan kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita jalankan, Ramadan yang kita lalui, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mengisi amalia Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang terbaik yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Akhir kata, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara di mana saja Anda berada. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.